112, apa kabarnya? Selamat hari Minggu. Kakek harap adik-adik di rumah tetap sehat-sehat aja, tetap semangat, tetap bersuka cita. Sekarang kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita. Seperti biasa kita akan mulai dengan membuka ibadah kita dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kau telah memberkati kami Tuhan dari bangun tidur Tuhan hingga sekarang Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu, kami mau bernyanyi untuk-Mu, kami mau belajar lebih mengerti, lebih memahami Tuhan isi-isi firman-Mu. Tuhan, biarlah kami menjadi anak yang mau dengar-dengaran agar kami dapat melaksanakan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Oke, kita sudah bersatu dalam doa. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Kita mau nyanyi satu buah lagu. Oke adik-adik, kita akan nyanyi lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu firman Tuhan ku dengar sambil sikap berdoa. Kita nyanyi bareng-bareng. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh dan berbuah lebat. Yesus tolonglah saya. Sambil sikap berdoa, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang rumah, kajian tundang adik-adik dalam sikap doa. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan atas hidup kami, hingga Tuhan boleh kembali mempertemukan kami dalam sekolah minggu ibadah online hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang boleh ajar-ajari kami untuk duduk tenang di rumah kami masing-masing atau di tempat kami masing-masing. Tuhan juga yang boleh ajari kami untuk boleh mengerti firman Tuhan dengan baik dan benar. Sehingga dalam kehidupan kami sehari-hari, kami boleh belajar melakukan firman Tuhan. Dan kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak Kristus yang luar biasa. Tuhan, ampuni setiap perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati-Mu, agar kami boleh layak mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini tertulis dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Adik-adik yang rumah boleh buka kitabnya masing-masing ya. Markus ada di Perjanjian Baru. Nah, kajian tinggi mengajak adik-adik untuk sama-sama membaca firman Tuhan pada hari ini. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini bercerita tentang Tuhan Yesus memberkati anak-anak.
Anak-anak itu sangat berharga buat Tuhan Yesus. Sama seperti halnya dengan adik-adik yang ada di rumah masing-masing. Adik-adik itu sangat berharga buat Tuhan Yesus. Adik-adik itu kesayangan buat Tuhan Yesus. Walaupun adik-adik masih kecil atau masih anak-anak. Firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa orang-orang yang seperti anak-anak itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Anak-anak digambarkan sebagai sosok yang masih bergantung penuh kepada orang tua atau kepada mama papa yang ada di rumah masing-masing. Mama papa selalu memberikan perlindungan yang penuh buat anak-anak. Mama papa selalu memberikan makanan, lalu memberikan pakaian untuk dikenakan. Mama papa selalu memberikan pengajaran yang baik supaya anak-anak bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang baik. Bahkan mama papa juga memberikan teguran-teguran yang baik ketika anak-anak sedang melakukan kesalahan, supaya anak-anak bisa belajar menjadi anak yang patuh dan bertumbuh menjadi anak-anak yang baik. Nah, sama halnya seperti kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita digambarkan seperti anak-anak tadi yang bergantung penuh kepada orang tua atau mama papa. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus juga harus bergantung penuh kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sosok seperti mama papa atau orang tua kita. Tuhan Yesus memberikan perlindungan penuh buat hidup kita. Tuhan Yesus memberikan makanan buat kita melalui orang tua kita di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus juga selalu menyediakan pakaian untuk kita kenakan. Tuhan Yesus juga memberikan pengajaran yang baik buat hidup kita melalui setiap firman Tuhan yang kita baca. Tuhan Yesus juga memberikan teguran-teguran yang baik supaya mengajarkan kita untuk menjadi anak yang patuh. Kita sebagai orang-orang yang bergantung penuh kepada Tuhan Yesus dan diberkati Tuhan Yesus, maka dalam hidup kita sehari-hari kita belajar untuk melakukan kehendak Tuhan Yesus. Semuanya ada di dalam firman Tuhan inilah adik-adik. Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan firman Tuhan, supaya setiap orang yang ada di sekeliling kita bisa diberkati juga, dan mereka bisa mencontoh hal yang baik dari diri kita, supaya semakin banyak lagi orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus dan percaya bahwa Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dalam hidup kita sehari-hari, ketika kita belajar untuk melakukan firman Tuhan, kita bisa dipertemukan dengan halangan-halangan seperti ajakan-ajakan dari orang lain, sehingga membuat kita mengabaikan hal-hal yang lebih penting. Seperti misalnya ketika kita seharusnya ibadah sekolah minggu online dulu, tapi ada teman yang mengajak untuk games online bareng. Atau seharusnya kita mengerjakan tugas sekolah dulu atau sekolah online dulu, tapi ada teman yang malah mengajak untuk bermain bareng dulu. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Kristus yang luar biasa, adik-adik harus belajar untuk menolak ajakan tersebut dengan baik. Adik-adik harus mengutamakan hal-hal yang utama yang penting dulu, seperti ibadah online, sekolah online, dan hal-hal penting lainnya. Baru adik-adik boleh bermain bersama teman-temannya. Nah, sehingga teman-teman yang tadi mengajak adik-adik bermain, mereka juga bisa belajar dan mencontoh sikap adik-adik yang baik, supaya mereka juga bisa mengutamakan hal yang lebih utama dulu sebelum bermain. Nah, demikian penyampaian firman Tuhan pada hari ini adik-adik. Semoga firman Tuhan pada hari ini selalu kita ingat setiap saat, bahwa kita walaupun masih kecil, masih anak-anak, namun kita adalah orang-orang yang berharga buat Tuhan Yesus. Kita itu sangat dikasihi Tuhan Yesus. Dan sebagai orang-orang yang berharga dan dikasihi Tuhan Yesus, maka dalam hidup kita sehari-hari, kita belajar untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan firman Tuhan, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita bisa mendapatkan contoh yang baik dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Sekarang kita mau menutup firman Tuhan pada hari ini. Kak Jayanti ajak adik-adik yang ada di rumah masing-masing dalam sikap doa dengan baik. Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Allah, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan pada hari ini. Kami bersyukur karena kami adalah orang-orang yang berharga buat Tuhan. Orang-orang yang diberkati, orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang selalu disertai dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, oleh karena itu, ajari kami sebagai orang-orang yang diberkati, agar dalam kehidupan kami sehari-hari, kami juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami.
melalui perbuatan-perbuatan yang kami lakukan yang mencerminkan firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa kalau ada teman-teman kami yang sakit, Tuhan mohon sembuhkan, Tuhan mohon pulihkan. Dan kalau ada teman-teman kami yang sedang bersedih atau bersusah hati, Tuhan yang boleh hiburkan dan Tuhan yang boleh pulihkan. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara-negara yang ada di dunia, Tuhan yang berikan perdamaian, Tuhan yang boleh berikan pemulihan dari pandemi ini, sehingga keadaan bisa lebih baik lagi. Tuhan, ampuni setiap perbuatan kami yang tidak baik, agar kami selalu layak disebut sebagai anak-anak Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, aktivitas kita pada hari ini adalah mencari jalan. Kak Gianti akan membagikan pola gambar ini ke grup WhatsApp orang tua yang ada di kelas kita. Tugas adik-adik adalah memberikan tanda atau garis di jalur atau jalan yang tepat, yang benar sampai tiba di titik di mana gambar Tuhan Yesus berada. Nah, adik-adik bisa menggunakan pensil, bisa menggunakan pulpen atau alat tulis lainnya, tapi sebelumnya di-print dulu gambarnya. Atau adik-adik bisa langsung mengerjakannya melalui editor yang ada di handphone atau gadget adik-adik masing-masing. Lalu kemudian gambarnya boleh dikirimkan kembali ke grup WhatsApp orang tua. Jangan lupa diberikan nama supaya Kak Gianti bisa tahu siapa yang mengerjakan dan Kak Gianti bisa absen. Nah, demikian aktivitas kita. Kak Gianti ucapkan selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan di rumah masing-masing ya. Dadah adik-adik, selamat hari Minggu. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Kita mau sambil menyanyikan lagu Aku bawa dan berikan persembahanku. Kita nyanyi bareng-bareng. Untuk persembahannya adik-adik bisa minta tolong mama papanya untuk mentransferkan ke rekening gereja kita. Kalau gitu kita nyanyi bareng-bareng ya adik-adik. Oke adik-adik, kita mau nyanyi ini bareng-bareng. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita nyanyikan dengan sukacita. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke adik-adik, gak kerasa banget ibadah sekolah minggu kita udah mau selesai. Kita tinggal tutup dalam doa. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah nyanyi bersama-sama, kemudian sudah mengumpulkan persembahan juga bersama-sama walaupun masih harus lewat online. Tapi Kak Keji harap adik-adik di rumah tetap bersukacita, tetap semangat, tetap ceria, dan tetap sehat-sehat terus. Kalau gitu, kita mau bersatu di dalam doa. Kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kau telah memberkati kami Tuhan sepanjang ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Kau telah memberkati telinga kami, hati kami, serta pikiran kami Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar Tuhan, firman Tuhan-Mu hari ini dapat kami laksanakan di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, terima kasih juga Tuhan untuk berkat-Mu pada hari ini sehingga kami dapat melaksanakan ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan yang baik, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang cukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami juga mengampuni musuh-musuh kami. Dan jangan bawa kami pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Oke adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan.